Mbak, Mbak, Mbak. Mas Tegar memanggilnya pelan sambil menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Orderan online tak kasat mata, ditulis oleh Kalong @cerita_setan. Linknya ada di deskripsi. Ini cerita dari Mas Ojol, berdomisili di Jogja, bagian Sleman. Sebut saja Mas Tegar, nama samaran ya. Saya ceritakan secara singkat saja, biar nggak kepanjangan. Jadi dulu sebelum puasa, kejadian dialami oleh Mas Tegar. Kebetulan Mas Tegar posisinya lagi di daerah S. Biasa karena kecapean, dia istirahat sejenak di angkringan bersama teman-teman seprofesinya. Sekitar jam 11, Mas Tegar pesan kopi kepada bapak-bapak yang jualan di angkringan. Saling bercengkrama dengan teman-teman menanyakan hasil orderan hari ini. Kebetulan Mas Tegar kurang sedikit lagi dapat berlian yang istinya tutup poin. Gitu sih katanya. Saya kurang paham dengan skema insentif dari ojol. Bla 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 ngalor ngidul berbicara tentang apapun itu. Tak terasa 30 menit berlalu, Mas Tegar menghidupkan aplikasi ojek online yang dari tadi sudah off, kemudian menjadi on. Selang beberapa menit HP Mas berbunyi didit didit didit, dan ternyata orderan masuk di aplikasi Mas Tegar. Dilihatnya nama yang order tersebut Mbak Nur. Ya, nama tersebut keluar dari mulut Mas Tegar. Titik jemput tidak terlalu jauh dari Mas Tegar beristirahat. Pak, pinten? Tanya Mas Tegar. Berapa pak kopinya sama gorengan satu? Kemudian bapak itu menjawab 4.000 saja mas. Jam segini kok dapat orderan dari mana? Tanyanya. Oh ini jemput di belakang situ, ngantar ke desa Mencing, Lor Gamping. Weh kok jauh banget. Tarif berapa tuh? Cowok apa cewek? 27.000 mas. Ini cewek namanya Mbak Nur. Ya udah, saya duluan ya. Mari mas, mari. Kemudian Mas Tegar langsung melaju ke titik penjemputan yang kebetulan tidak jauh dari posisi Mas Tegar saat itu. Sesampainya di titik penjemputan, Mas Tegar melihat ada perempuan yang sudah memakai helm sendiri dengan kepala menunduk. Disamperin akhirnya sama Mas Tegar. Malam Mbak Nur ya? Tanya Mas Tegar. Iya mas, jawabnya lirih. Ini mas, saya bayar sekalian 30.000. Oh iya, ini kembaliannya, kata Mas Tegar. Ambil aja mas, gak apa-apa, saut Mbak Nur. Waduh, makasih mas ya. Waduh, makasih ya mbak. Mari mbak, ajak Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berinisiatif lewat ring road agar cepat sampai ke lokasi pengantaran. Di tengah jalan Mas Tegar membuka obrolan. Mbak, pulang kerja atau dari main ini? Kok sendirian tadi nunggunya? Tanya Mas Tegar. Iya mas, dari main, jawab Mbak Nur. Gak ada rasa curiga sedikit pun dari benak Mas Tegar, karena memang sudah kebiasaan begitu. Agar tidak mengganggu penumpang, Mas Tegar tidak membuka obrolan lagi. Setelah sudah mau sampai di titik pengantaran, Mas Tegar menanyakan titik yang sudah benar apa belum. Mbak, ini titiknya sudah benar apa belum? Gak ada rumah loh mbak di sini. Atau salah tadi nih inputnya? Gak ada jawaban dari belakang Mas Tegar. Mbak. Mas Tegar memanggilnya pelan sambil menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim, seru Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berhenti, memastikan lagi dan bertanya kepada diri sendiri. Perasaan tadi saya berhenti buat nurunin mbaknya, tapi kok mbaknya sudah gak ada. Sambil nyupit tangannya sendiri Mas Tegar. Aduh, gak mimpi. Mbak Nandi mau. Astagfirullahaladzim. Seketika itu Mas Tegar berhenti pas titik pengantaran. Allahu Akbar. Ternyata di sebelah Mas Tegar terlihat sebuah pemakaman. Sontak Mas Tegar kaget. Belum sempat mematikan aplikasinya, Mas Tegar buru-buru meninggalkan tempat tersebut dan berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Setelah sudah sampai di tempat rame, Mas Tegar menelpon temannya. Mas Nandi, mas di mana? Ini baru di CK jomblo. Gimana?
Oke mas, aku ke sana. Setelah sampai di CK, Mas Tegar dengan gemetar bercerita dengan temannya. Aku mau nganter ke wedok mas. Aku tadi habis nganter cewek ke Menjing dari Seturan mas. Tapi setelah sampai di titik pengantaran orangnya udah gak ada. Udah gak ada di belakangku, beneran. Gak mungkin, halu paling gak mau. Ih, gak mungkin gimana? Ini beneran, aku gak mimpi. Ini loh, orderan belum tak selesaikan, udah keburu takut, gak mikir nih. Orderan selesai, uangnya juga masih ada kok. Ya wes. Ya udah, tenangin dulu. Ini nih minum biar tenang. Ya udah, aku pulang aja. Aku diantar sampai tempel ya mas. Masih takut aku. Ya, saya antar. Besok lagi kerjanya. Dan sampai sekarang uang itu sama Mas Tegar masih disimpan. Katanya buat bukti kalau memang dia pernah dijailin makhluk tak kasat mata. Dan uang itu berubah menjadi bunga layu. Itu sepenggal cerita dari Bang Ojol yang akhir-akhir ini banyak gangguan dari makhluk itu. Sebenarnya Mas Tegar dijailin gak hanya ini saja. Masih ada cerita lagi, tapi beliau tidak mau cerita. Katanya gak mau mengingat-ingat lagi. Cerita ini juga baru sore tadi karena beliau nggak sengaja mampir ke toko saya. Saya biasalah SKSD, tak tanya masalah beginian. Ternyata ada. Oke, sekian ceritanya sedikit. Jangan lupa dicek Twitternya ya di @cerita_setan. Terima kasih.